Diam. Apa yang akan saya katakan sekarang bukan untuk semua orang yang mendengar, tetapi untukmu. Ada sesuatu yang sudah bergeser di dalam dirimu, dan kamu belum punya kata-kata untuk menyebutnya. Kamu telah memikul pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh orang-orang di sekitarmu. Kamu telah tersenyum di depan orang lain sambil menyimpan rasa yang tidak pernah benar-benar pergi, rasa bahwa ada sesuatu yang sedang memanggilmu, sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang membuat dadamu terasa berat pada malam-malam tertentu. Kamu tidak datang ke sini untuk hiburan. Kamu datang untuk pengenalan. Kamu akan mendengar apa yang sedang terjadi di dalam dirimu. Kamu akan mengenali tanda-tanda yang selama ini lewat begitu saja. Dan kamu akan menerima satu penegasan yang sudah lama menunggu saat ini. Tetaplah bersamaku. Dalam beberapa menit ini, kamu akan memahami kenapa hatimu terasa gelisah tanpa sebab yang jelas. Kenapa beberapa hari terasa seperti ditarik dari dalam. Kenapa percakapan lama mulai terasa kosong, dan kenapa ada orang yang tidak lagi bisa memegang tempat yang sama di hidupmu. Kamu akan melihat bahwa semua itu bukan kekacauan. Kamu juga akan mendengar pola yang selama ini membentuk cara kamu berjalan, dan pada akhirnya kamu akan menerima sebuah deklarasi yang tidak datang terlambat, tetapi datang tepat waktu. Aku tidak berbicara kepadamu karena kebetulan. Pesan ini tiba seperti sesuatu yang sudah dijadwalkan jauh sebelum kamu sadar bahwa kamu membutuhkannya. Malam ini, di antara semua suara yang berusaha menarik perhatianmu, ada satu suara yang datang dengan tenang, dan suara itu mengenalmu. Ada sesuatu yang sudah berlangsung di dalam hidupmu, dan mungkin kamu belum menamainya, tetapi tubuhmu sudah tahu, nafasmu sudah tahu, malammu sudah tahu, dan hatimu meski lelah sudah menangkap bahwa ini bukan masa biasa. Kamu mungkin mulai bangun pada jam yang sama beberapa malam berturut-turut. Perhatian, kamu harus bersiap. Sekarang, saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar, tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini, hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar. Seolah ada tangan tak terlihat yang mengetuk pintu batinmu ketika dunia masih diam. Kamu berbaring, lalu membuka mata, lalu merasa bahwa tidur tidak lagi menutup semuanya seperti dulu. Ada keheningan yang terlalu padat, dan di dalam keheningan itu ada kesadaran yang tidak mau pergi. Kamu berkata dalam hati, "Mengapa aku terbangun seperti ini?" Tetapi pertanyaan itu tidak meminta jawaban biasa. Ia meminta pengakuan. Kamu mungkin juga merasakan gelombang emosi yang datang tanpa izin. Di siang hari kamu tampak baik-baik saja, lalu tiba-tiba ada sesak kecil di dada, ada tekanan di tenggorokan, ada rindu yang tidak punya wajah, ada air mata yang hampir turun tanpa alasan yang jelas. Kamu berkata dalam hati, "Kenapa aku begini?" Tetapi yang terjadi bukan kerusakan. Yang terjadi adalah pembukaan. Ada sesuatu di dalam dirimu yang mulai bergerak setelah lama diam. Lalu ada percakapan lama yang mulai terasa asing.
Kata-kata yang dulu pernah mengikatmu kini terdengar ringan, hampir kosong. Nama-nama yang dulu membuatmu menunggu kini tidak lagi membawa getaran yang sama. Kamu mungkin pulang dari sebuah percakapan dan merasakan tanganmu dingin, bahumu kaku, dada terasa kosong seperti ruang yang sudah lama ditinggalkan. Kamu berkata dalam hati, dulu ini cukup tapi sekarang tidak lagi. Dan memang itu bukan karena kamu menjadi keras, itu karena sesuatu di dalammu mulai jujur. Kemudian ada tanda-tanda kecil yang terus muncul, angka yang berulang di jam, di nota, di layar, di tempat yang tidak kamu cari. Lagu yang muncul 2 kali, kalimat yang sama diucapkan orang berbeda pada hari berbeda. Pertemuan singkat yang terasa terlalu tepat untuk disebut kebetulan. Kamu berkata dalam hati, aku melihat ini terus, tetapi kamu tidak ingin berlebihan. Kamu tidak ingin memaksa makna. Namun makna itu sudah mengetuk. Ia hanya menunggu kamu berhenti mengabaikannya. Semua tanda itu bukan gangguan. Semua tanda itu bukan hukuman. Semua tanda itu adalah penegasan bahwa sesuatu di dalam dirimu sedang dipanggil untuk bangun. Ketika tidurmu bergeser, ketika emosimu naik turun, ketika percakapan lama kehilangan tenaganya, ketika tanda-tanda kecil mulai mengelilingi hari-harimu, itu berarti hidupmu tidak sedang pecah. Hidupmu sedang disusun ulang. Jadi jangan buru-buru menyebut dirimu kacau hanya karena hatimu menjadi lebih peka. Jangan buru-buru menyebut dirimu lemah hanya karena tubuhmu memberi sinyal yang tidak biasa. Ada pintu yang sedang terbuka, dan saat pintu itu terbuka, angin dari ruangan lain memang terasa asing pada awalnya. Tetapi asing tidak sama dengan salah. Tarik napas pelan. Biarkan kata-kata ini turun ke tempat yang paling lama diam di dalam dirimu. Tidak semua pengenalan datang dengan suara keras. Banyak yang datang seperti cahaya pagi yang menyentuh lantai tanpa meminta izin. Jika setidaknya satu dari tanda-tanda itu baru saja menyinggahi hatimu, jika bahumu terasa turun ketika aku mengatakannya, tulislah 888 di kolom komentar. 888 adalah frekuensi kelimpahan. Tanganmu yang menuliskannya sedang mengakui bahwa kamu melihatnya. Tulislah 888 lalu kembali kepadaku. Tetapi ada sesuatu yang lebih dalam daripada tanda-tanda ini. Di bawah semua gerak itu ada satu pola yang sama. Di bawah semua perubahan emosi itu ada satu bentuk lama yang terus mengatur bagaimana kamu menunggu, bagaimana kamu bertahan, bagaimana kamu mengukur dirimu sendiri. Dan pola itu tidak lahir dari kelemahanmu. Pola itu lahir dari cara kamu belajar bertahan di dunia yang terlalu cepat menuntutmu menjadi kuat. Pola itu adalah ini. Kamu terbiasa menunda suaramu sendiri. Kamu terbiasa menunggu isyarat dari luar sebelum mengakui apa yang sudah kamu tahu di dalam. Kamu terbiasa menyesuaikan langkahmu agar tidak mengganggu orang lain. Lalu diam-diam merasa bahwa hidupmu sendiri berjalan di belakang pintu yang setengah tertutup. Kamu berkata dalam hati, mungkin aku memang harus menunggu. Tetapi yang sebenarnya terjadi adalah kamu sedang dilatih untuk percaya bahwa penglihatanmu tidak sah sampai orang lain mengulanginya. Itu sebabnya banyak bagian dalam hidupmu terasa seperti kamu sudah sampai di ambang pintu, tetapi belum juga diizinkan masuk. Itu sebabnya kamu bekerja lebih keras daripada yang orang lihat, memberi lebih banyak daripada yang mereka sadari, dan tetap pulang dengan pertanyaan yang sama. Bukan karena kamu tidak cukup, bukan karena kamu salah, melainkan karena kamu telah hidup terlalu lama di bawah aturan yang membuat suaramu sendiri terdengar kecil. Kamu mungkin mengingat masa-masa ketika kamu merasa harus menjadi tenang agar tidak merepotkan siapapun. Kamu mungkin mengingat waktu-waktu ketika kamu menahan tangis karena tidak ada ruang yang aman untuk jatuh. Kamu mungkin mengingat betapa sering kamu berkata pada diri sendiri, "Aku baik-baik saja,"
padahal tubuhmu tahu bahwa kamu sedang mengeraskan sesuatu yang seharusnya dilihat. Pola ini membuatmu kuat di permukaan, tetapi diam di tempat terdalam. Dan ada biaya yang tidak selalu terlihat. Kamu mulai menimbang setiap gerak dengan hati-hati, seolah hidup harus terus diukur agar tidak salah. Kamu mulai mengawasi diri sendiri dengan mata yang terlalu tajam. Kamu mulai merasa bahwa kedamaian harus diperoleh, bukan diterima. Disitulah lelah yang paling sunyi tinggal, karena lelah itu tidak selalu datang dari kerja yang banyak. Kadang lelah itu datang dari hidup yang terlalu lama, menahan dirinya sendiri. Tetapi ada lapisan yang lebih bawah lagi. Di bawah pola itu ada gambaran lama yang sangat jelas, dan aku ingin kamu membiarkannya muncul. Bayangkan sebuah gerbang tua di depan sebuah halaman. Gerbang itu tidak roboh, gerbang itu tidak hilang. Gerbang itu hanya pernah ditutup terlalu lama, sehingga engselnya mengering, bunyinya menjadi berat, dan siapapun yang mendekat merasa seolah harus meminta maaf hanya untuk ingin masuk. Di balik gerbang itu ada halaman yang sebenarnya milikmu, tetapi lama sekali tidak disentuh cahaya. Mungkin gerbang itu pertama kali ditutup ketika kamu masih terlalu muda untuk memahami alasan. Mungkin seseorang pernah memutuskan bahwa suara kecilmu tidak perlu didengar. Mungkin kamu pernah merasakan bahwa kegembiraanmu mengganggu suasana. Mungkin kamu pernah belajar bahwa untuk diterima, kamu harus lebih pelan, lebih rapi, lebih mudah disesuaikan. Maka gerbang itu ditutup bukan karena kamu tidak layak, tetapi karena ada tangan-tangan yang tidak tahu cara menjaga ruang batin yang hidup. Dan karena gerbang itu tertutup terlalu lama, kamu pun mulai hidup seperti orang yang berdiri di luar rumah sendiri. Kamu melihat cahaya dari dalam, tetapi kamu tidak selalu percaya bahwa cahaya itu juga untukmu. Kamu menghafal jalan memutar. Kamu belajar mengetuk perlahan. Kamu belajar menunggu sampai orang lain memutuskan bahwa kamu boleh masuk. Pada titik tertentu, menunggu terasa lebih aman daripada mengambil kunci yang sebenarnya sudah lama berada di tanganmu. Di sanalah suara batinmu mulai dikecilkan. Bukan karena ia tidak ada, tetapi karena setiap kali ia berbicara, selalu ada sesuatu yang membuatmu ragu. Maka kamu menutupnya dengan kesibukan, dengan kewajaran, dengan tugas, dengan sikap kuat yang dipuji banyak orang, tetapi jarang menyentuh lukamu yang sebenarnya. Gerbang itu tetap ada, halaman itu tetap ada, tetapi kehidupan di dalamnya dibuat seolah tidak penting. Namun dengarkan ini dengan sangat hati-hati. Halaman itu tidak mati, rumputnya mungkin lama tak diinjak, tetapi tanahnya masih mengenal langkahmu. Udara di sana masih menyimpan namamu. Dan gerbang yang tertutup terlalu lama bukan berarti selamanya tertutup. Kadang yang dibutuhkan bukan kekerasan, melainkan ingatan. Kadang yang dibutuhkan bukan mendorong lebih keras, melainkan berdiri di depan gerbang itu cukup lama sampai ia mengenali siapa yang datang. Dan sekarang sesuatu mulai bergerak. Engsel yang kaku itu tidak lagi diam seperti dulu. Bunyi kecil mulai terdengar. Cahaya di balik gerbang berubah. Apa yang lama tertahan mulai mencari jalan untuk kembali mengalir. Kamu belum harus memaksa apapun. Kamu hanya perlu melihat bahwa gerbang itu mulai mengenalmu lagi. Berhentilah sejenak. Biarkan gambar itu tinggal di dalam dada. Gerbang yang tertutup lama sering tampak seperti akhir, padahal kadang ia hanya menunggu pemiliknya kembali dengan mata yang lebih lembut. Jika gerbang itu terasa nyata di dalam dirimu, jika kamu bisa merasakan sesuatu yang mulai terbuka pada saat ini, tulislah aku melihatnya di kolom komentar. Jangan tulis sebagai permintaan. Tulislah sebagai pengakuan. Biarkan pengenalan itu terkunci di tempatnya. Tulislah aku melihatnya, lalu kembali kepadaku. Dan setelah itu, perhatikan apa yang terjadi ketika kamu berhenti melawan pintu yang sedang mengenalmu kembali. Kamu tidak sedang dipanggil untuk membangun dirimu dari nol. Kamu sedang dipanggil untuk pulang.
Bukan pulang ke versi yang dipuji orang, bukan pulang ke topeng yang membuatmu aman, tetapi pulang ke ruang yang sejak awal mengenal langkahmu. Itu sebabnya pembukaan ini terasa begitu akrab, bukan karena kamu pernah mendengarnya, melainkan karena sesuatu dalam dirimu sudah lama menunggunya. Jadi berhentilah bertanya, apakah kamu cukup pantas untuk merasakan ini? Berhentilah menganggap bahwa kedalaman yang kamu rasakan adalah tanda bahaya. Kadang jiwa menjadi tenang justru ketika ia akhirnya diizinkan mengakui bahwa ia lelah berpura-pura kuat. Apa yang kamu butuhkan bukan daftar perintah. Kamu tidak membutuhkan 15 langkah untuk menjadi layak. Kamu membutuhkan kembalinya rasa bahwa kamu tidak sedang mengejar pintu yang salah. Kamu membutuhkan kepastian bahwa yang bergerak di dalammu bukan kebingungan, melainkan panggilan yang lama tertunda. Karena itu, hari ini bukan tentang memperbaiki sesuatu yang rusak. Hari ini adalah tentang menerima sesuatu yang selama ini ditahan. Kamu tidak sedang dibentuk menjadi orang lain. Kamu sedang dibawa kembali kepada siapa dirimu sebelum ketakutan mengambil alih penafsiran hidupmu. Kamu mungkin berkata, tetapi mengapa sekarang? Karena sekarang adalah saat ketika lapisan lama mulai retak. Karena sekarang adalah saat ketika apa yang disembunyikan tidak lagi sanggup menahan cahaya. Karena sekarang adalah saat ketika tubuhmu, hatimu, dan ingatanmu mulai bekerja sama untuk mengatakan satu hal, cukup sudah hidup dari luar ke dalam. Dan aku ingin kamu mengerti ini, yang datang kepadamu malam ini bukan ancaman, melainkan undangan. Yang hadir bukan penolakan, melainkan penataan ulang. Yang kamu rasakan bukan kehancuran, melainkan tanda bahwa sesuatu yang sangat lama mulai diangkat dari tempatnya. Kamu tidak harus mengejar. Kamu tidak harus memohon. Kamu tidak harus memaksa diri menjadi lebih keras dari rasa sakitmu sendiri. Yang akan datang kepadamu adalah apa yang memang mengenal namamu. Dan yang mengenal namamu tidak pernah membutuhkan kamu untuk menjadi orang lain terlebih dahulu. Sekarang biarkan aku menyebutnya dengan jelas. Yang bergerak di dalam dirimu bukan kekacauan, melainkan pemulihan arah. Yang terasa berat bukan kegagalan, melainkan penolakan batinmu untuk terus hidup dalam ruang yang terlalu sempit. Yang menggelisahkanmu bukan tanda bahwa kamu hilang, melainkan tanda bahwa kamu sedang dipanggil keluar dari kebiasaan lama yang menahanmu. Kamu telah mencoba menjadi orang yang mudah dimengerti. Kamu telah mencoba menjadi orang yang tidak merepotkan. Kamu telah mencoba menjadi orang yang tetap tersenyum meski hati sedang mengerut. Tetapi ada bagian dari dirimu yang tidak lagi mau hidup hanya agar diterima. Bagian itu mulai menuntut kebenaran yang lebih tenang, lebih jernih, lebih dalam. Itulah sebabnya beberapa hubungan terasa berubah. Itulah sebabnya beberapa ruang terasa terlalu sempit. Itulah sebabnya beberapa janji lama tidak lagi memberi rasa aman. Bukan karena kamu menjadi sulit, melainkan karena ukuran hidupmu berubah. Kamu tidak bisa lagi dipaksa masuk ke dalam bentuk yang mengecilkan napasmu. Dan di tengah semua itu ada sesuatu yang sangat sederhana tetapi sangat suci. Kamu mulai mendengar dirimu sendiri lagi. Jika hanya ada satu hal yang perlu kamu pegang malam ini, peganglah ini. Pemulihan bukan peta yang harus kamu taklukkan. Pemulihan adalah kembalinya napas yang dulu sempat dipelankan. Pemulihan adalah kembalinya langkah yang dulu sempat diajarkan untuk ragu. Pemulihan adalah kembalinya suara yang dulu disuruh menunggu. Karena itu, kamu tidak sedang diminta membuktikan apapun. Kamu tidak sedang diuji untuk melihat apakah kamu cukup hebat. Kamu sedang menerima undangan untuk berhenti menyebut dirimu kecil hanya karena selama ini kamu hidup di ruangan yang salah. Ada cara baru untuk bangun di pagi hari. Ada cara baru untuk mendengar hatimu. Ada cara baru untuk memegang hari tanpa mencuri dari dirimu sendiri.
Dan cara itu bukan dengan bekerja lebih keras pada luka yang sama. Cara itu adalah dengan membiarkan apa yang benar-benar milikmu kembali memimpin. Mulailah dari hal yang paling sederhana. Saat bangun, jangan langsung menyiapkan peranmu. Duduklah sebentar, rasakan telapak kakimu di lantai, dan biarkan napasmu menyentuh tubuhmu sebelum dunia meminta namamu. Katakan dalam hati, aku tidak harus mengecil untuk aman. Ucapkan itu bukan sebagai slogan, melainkan sebagai tanda bahwa kamu berhenti memperlakukan dirimu seperti tamu. Lalu ketika hari mulai bergerak, perhatikan di mana kamu menahan diri hanya karena kebiasaan. Perhatikan kapan bahumu naik, kapan rahangmu mengeras, kapan kamu berkata, ya padahal seluruh batinmu ingin diam. Bukan untuk menghakimi dirimu, melainkan untuk mengenali bagian mana yang selama ini hidup di bawah penjagaan terlalu ketat. Kamu tidak sedang mengejar kesempurnaan. Kamu sedang belajar kejujuran yang lembut. Dan ketika malam tiba, jangan ukur hidupmu dari seberapa banyak yang selesai. Ukurlah dari seberapa banyak dirimu yang kembali. Tanyakan, di mana aku menahan napas hari ini? Tanyakan, di mana aku memaksa diri untuk menjadi kecil? Tanyakan, di mana aku sebenarnya sudah diberi jalan tetapi masih takut melangkah? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan untuk menghukum. Pertanyaan-pertanyaan itu untuk membuka. Ada praktik yang sangat sederhana dan sangat dalam. Berikan nama pada apa yang kamu rasakan tanpa memperkecilnya. Kalau hatimu berat, katakan berat. Kalau dadamu penuh, katakan penuh. Kalau kamu sedang lelah menjadi kuat, katakan itu. Kejujuran yang tenang seperti itu adalah pintu yang mulai terbuka dari dalam. Dan ketika pintu itu terbuka dari dalam, hidup tidak lagi harus dipaksa masuk. Praktik lain adalah menjaga apa yang masuk ke dalammu. Tidak semua suara layak tinggal. Tidak semua penilaian harus kamu simpan. Tidak semua kebisingan harus kamu jadikan kompas. Tugasmu bukan menelan semuanya. Tugasmu adalah membedakan mana yang memberi hidup dan mana yang mengurasnya. Itu bukan kekerasan, itu penjagaan. Dan di sana kamu akan mulai merasakan sesuatu yang penting. Kamu tidak sedang membangun identitas baru. Kamu sedang menjaga apa yang sudah benar sejak awal. Ada martabat di dalam dirimu yang tidak perlu diciptakan. Ada kejelasan yang tidak perlu ditemukan dari luar. Ada kedamaian yang hanya menunggu kamu berhenti menghalanginya dengan ketakutan lama. Jadi rawatlah apa yang kembali. Jangan buru-buru menyebutnya kecil hanya karena ia datang pelan. Banyak hal yang paling suci tidak pernah datang dengan gemuruh. Mereka datang seperti air yang pulang ke tanahnya sendiri. Mereka datang seperti pintu yang akhirnya mengenali tangan yang benar. Kamu mungkin belum melihat seluruh jalan. Itu tidak perlu. Kamu hanya perlu tahu bahwa langkahmu tidak lagi harus diambil dari tempat kekurangan. Langkahmu sekarang diambil dari tempat penerimaan. Dan penerimaan selalu lebih kuat daripada penipuan yang tampak rapi. Jika pesan ini meneguhkan apa yang sudah lama diketahui oleh rohmu, biarkan suka yang kamu berikan menjadi amin tanpa kata. Bukan sebagai angka, bukan sebagai ukuran, sebagai persetujuan bahwa apa yang disebutkan di sini memang disebut dengan benar. Berhentilah sejenak, rasakan itu. Tidak semua pengakuan harus berteriak agar menjadi nyata. Kadang persetujuan paling dalam hadir dalam diam yang jujur. Ada seseorang yang muncul di benakmu sekarang. Seseorang yang membawa kelelahan yang tidak pernah ia sebut, yang berjalan dengan kesabaran yang tidak dilihat banyak orang, yang terus berharap meski tampak tenang dari luar. Mungkin orang itu lembut tetapi rapuh di dalam. Mungkin orang itu setia tetapi diam. Mungkin orang itu sedang memikul sesuatu yang tidak pernah ia ceritakan penuh. Wajah itu tidak datang kebetulan. Kamu tidak membawa pesan ini sendirian.
Ada orang yang kamu kenal yang juga perlu mendengar bahwa ia tidak rusak, bahwa ia tidak terlambat, bahwa ia tidak sendirian dalam rasa yang selama ini tidak mudah ia jelaskan. Bukan sebagai promosi, bukan sebagai ajakan biasa, sebagai pengantaran. Seperti pesan ini diantar kepadamu malam ini oleh penjadwalan yang lebih tua dari jam. Dan ketika kamu memikirkan orang itu, jangan kecilkan makna dorongan itu. Ada bentuk-bentuk kasih yang datang sebagai ingatan. Ada bentuk-bentuk tanggung jawab yang datang sebagai nama yang tiba-tiba hidup di dalam kepala. Itu bukan gangguan, itu pengenalan yang ingin diteruskan. Sebelum semuanya menutup, aku ingin kamu mengingat satu hal yang sudah membentuk seluruh pertemuan ini. Kamu tidak diminta menjadi orang lain untuk layak menerima apa yang memang sedang kembali kepadamu. Kamu tidak diminta membuktikan dirimu di depan pintu yang sudah mengenalmu. Kamu tidak diminta mengecilkan suaramu agar ruang ini terasa aman. Yang diminta darimu hanyalah kesediaan untuk menerima. Aku adalah saksi atas pemulihanmu. Aku adalah saksi atas kembalinya napas yang lama ditahan. Aku adalah saksi atas jalan yang mulai terbuka ketika kamu berhenti menyebut dirimu terlambat. Kamu diberkati ketika kamu lelah dan tetap jujur. Kamu diberkati ketika kamu gemetar dan tetap tinggal. Kamu diberkati ketika kamu tidak lagi sanggup berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Kamu diberkati ketika gerbang lama itu mulai mengenal langkahmu kembali. Kamu diberkati ketika suara yang dulu dikecilkan mulai pulang ke tempatnya. Kamu tidak berjalan sendirian malam ini. Kamu tidak berjalan sendirian di pagi yang akan datang. Kamu tidak berjalan sendirian di antara pertanyaan yang belum selesai. Ada banyak hati yang sedang menerima pengenalan yang sama pada saat ini, di banyak tempat, dalam banyak bahasa, di banyak ruangan yang tidak saling mengenal, tetapi disentuh oleh cahaya yang sama. Di seluruh dunia, pada saat ini, ada orang-orang yang sedang terjaga dalam keheningan yang sama, merasakan penataan yang sama, menerima pengakuan yang sama, dan mendengar bisikan yang sama, bahwa mereka tidak hilang, melainkan dipanggil pulang. Kamu bagian dari pertemuan ini, bahkan ketika kamu belum melihat semua wajahnya. Dan justru karena tidak semua hal ini diumumkan, maka ia nyata. Itu dimeteraikan. Diam, apa yang akan saya katakan sekarang bukan untuk semua orang yang mendengar, tetapi untukmu. Ada sesuatu yang sudah bergeser di dalam dirimu, dan kamu belum punya kata-kata untuk menyebutnya. Kamu telah memikul pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh orang-orang di sekitarmu. Kamu telah tersenyum di depan orang lain sambil menyimpan rasa yang tidak pernah benar-benar pergi. Rasa bahwa ada sesuatu yang sedang memanggilmu, sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang membuat dadamu terasa berat pada malam-malam tertentu. Kamu tidak datang ke sini untuk hiburan. Kamu datang untuk pengenalan. Kamu akan mendengar apa yang sedang terjadi di dalam dirimu. Kamu akan mengenali tanda-tanda yang selama ini lewat begitu saja. Dan kamu akan menerima satu penegasan yang sudah lama menunggu saat ini. Tetaplah bersamaku. Dalam beberapa menit ini, kamu akan memahami kenapa hatimu terasa gelisah tanpa sebab yang jelas. Kenapa beberapa hari terasa seperti ditarik dari dalam. Kenapa percakapan lama mulai terasa kosong, dan kenapa ada orang yang tidak lagi bisa memegang tempat yang sama di hidupmu. Kamu akan melihat bahwa semua itu bukan kekacauan. Kamu juga akan mendengar pola yang selama ini membentuk cara kamu berjalan, dan pada akhirnya kamu akan menerima sebuah deklarasi yang tidak datang terlambat, tetapi datang tepat waktu. Aku tidak berbicara kepadamu karena kebetulan. Pesan ini tiba seperti sesuatu yang sudah dijadwalkan jauh sebelum kamu sadar bahwa kamu membutuhkannya.
Malam ini, di antara semua suara yang berusaha menarik perhatianmu, ada satu suara yang datang dengan tenang, dan suara itu mengenalmu. Ada sesuatu yang sudah berlangsung di dalam hidupmu, dan mungkin kamu belum menamainya. Tetapi tubuhmu sudah tahu, nafasmu sudah tahu, malammu sudah tahu, dan hatimu meski lelah sudah menangkap bahwa ini bukan masa biasa. Kamu mungkin mulai bangun pada jam yang sama beberapa malam berturut-turut, seolah ada tangan tak terlihat yang mengetuk pintu batinmu ketika dunia masih diam. Kamu berbaring, lalu membuka mata, lalu merasa bahwa tidur tidak lagi menutup semuanya seperti dulu. Ada keheningan yang terlalu padat, dan di dalam keheningan itu ada kesadaran yang tidak mau pergi. Kamu berkata dalam hati, "Mengapa aku terbangun seperti ini?" Tetapi pertanyaan itu tidak meminta jawaban biasa. Ia meminta pengakuan. Kamu mungkin juga merasakan gelombang emosi yang datang tanpa izin. Di siang hari kamu tampak baik-baik saja, lalu tiba-tiba ada sesak kecil di dada, ada tekanan di tenggorokan, ada rindu yang tidak punya wajah, ada air mata yang hampir turun tanpa alasan yang jelas. Kamu berkata dalam hati, "Kenapa aku begini?" Tetapi yang terjadi bukan kerusakan. Yang terjadi adalah pembukaan. Ada sesuatu di dalam dirimu yang mulai bergerak setelah lama diam. Lalu ada percakapan lama yang mulai terasa asing. Kata-kata yang dulu pernah mengikatmu kini terdengar ringan, hampir kosong. Nama-nama yang dulu membuatmu menunggu kini tidak lagi membawa getaran yang sama. Kamu mungkin pulang dari sebuah percakapan dan merasakan tanganmu dingin, bahumu kaku, dada terasa kosong seperti ruang yang sudah lama ditinggalkan. Kamu berkata dalam hati, "Dulu ini cukup, tapi sekarang tidak lagi." Dan memang itu bukan karena kamu menjadi keras, itu karena sesuatu di dalammu mulai jujur. Kemudian ada tanda-tanda kecil yang terus muncul. Angka yang berulang di jam, di nota, di layar, di tempat yang tidak kamu cari. Lagu yang muncul 2 kali, kalimat yang sama diucapkan orang berbeda pada hari berbeda. Pertemuan singkat yang terasa terlalu tepat untuk disebut kebetulan. Kamu berkata dalam hati, "Aku melihat ini terus, tetapi kamu tidak ingin berlebihan. Kamu tidak ingin memaksa makna. Namun makna itu sudah mengetuk. Ia hanya menunggu kamu berhenti mengabaikannya. Semua tanda itu bukan gangguan. Semua tanda itu bukan hukuman. Semua tanda itu adalah penegasan bahwa sesuatu di dalam dirimu sedang dipanggil untuk bangun. Ketika tidurmu bergeser, ketika emosimu naik turun." Perhatian, kamu harus bersiap. Sekarang, saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar. Tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar.